Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya kita hari ini dalam keadaan sehat. Kita bersyukur sampai hari ini kita boleh ada ya. Kita masih diberikan kekuatan, bahkan tubuh yang sehat sampai hari ini. Kita yakin dan percaya kita boleh ada sampai hari ini bukan karena kehebatan kita, melainkan hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh ada sampai saat ini. Hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menguatkan saudara-saudari dimanapun saat ini ya. Terlebih sebelum kita memulai acara ini, terlebih kita berdoa dulu agar acara ini seturut dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan untuk kami sampai saat ini kami boleh ada ya Tuhan, bukan karena kekuatan kami ataupun kehebatan kami, melainkan semata-mata hanya karena kasih dan kemurahan-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan atas kasih dan kebaikan-Mu. Ya Bapa, ya Tuhan, biarlah Bapa kami masing-masing selalu setia di dalam Engkau, dalam keadaan situasi pergumulan yang mungkin kami hadapi masing-masing. Biarlah kami hanya memandang kepadamu saja ya Bapa. Biarlah Bapa, hamba-Mu sebentar lagi mau menyampaikan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, biarlah yang mendengarkan ini bisa dikuatkan iman mereka. Pakailah hamba-Mu ini seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak hamba-Mu melainkan kehendak Engkau saja ya Bapa yang jadi di acara ini. Hamba mau serahkan semua hanya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah doa permohonan ini hamba alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur sampai hari ini ya teman-teman. Kita boleh ada, kita boleh diberikan kekuatan bahkan kesehatan sampai hari ini. Kita yakin tanpa campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tak akan mampu melewati segala persoalan, segala pergumulan yang kita alami masing-masing ya. Biarlah firman ini yang saya mau bagikan untuk saudara-saudari bisa menguatkan dimanapun saat ini. Mari kita ambil firman Tuhan, kita baca. Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13. Sudah dapat? Filipi 4 ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia Tuhan Yesus Kristus yang memberi kekuatan kepada kita semua ya. Kita yakin dan percaya teman-teman dan saudara-saudari, dalam keadaan persoalan kita, pergumulan kita, firman Tuhan ini mengingatkan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
kepada kita semua ya. Asal kita yakin, percaya, kita yakin kita pasti dimampukan, karena kita masing-masing harus meminta ya, meminta pertolongan Tuhan. Kita tidak bisa melewati persoalan ataupun pergumulan kita dengan kekuatan kita, kehebatan kita. Itu tidak boleh teman-teman. Kita harus percaya dan yakin kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh diberikan napas kehidupan sampai hari ini hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ada sampai hari ini. Maka itu dalam segala persoalan, pergumulan, kita bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Itu ada lagunya teman-teman, saudara-saudari. Ada lagunya. Dan kiranya firman ini bisa menguatkan ya. Mari kita baca lagi firman Tuhan agar kita semakin dalam mengenal Tuhan kita Yesus Kristus secara pribadi melalui firman Tuhan ini. Dimanapun saat ini teman-teman ya, kiranya bisa dikuatkan. Mari kita baca di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Sudah dapat teman-teman? Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Kita ayat yang ke-31-nya kita baca. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudari, firman ini menguatkan saya, bahkan menguatkan teman-teman ya dimanapun. Bisa kita yakin dan percaya, Tuhan kita, asal kita yakin iman kita akan dimampukan melewati segala persoalan, segala pergumulan kita. Karena firman Tuhan ini, saya yakin kita selalu diberikan kesanggupan. Melalui firman ini kita diberikan kekuatan hari lepas hari. Mana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Kita percaya, kita menantikan pertolongan Tuhan, pasti kita akan diberikan kekuatan yang baru. Dan ayat yang sebelumnya tadi kita baca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 itu, walaupun kita dalam keadaan pergumulan, dalam keadaan persoalan ya, yang kita hadapi, yang kita lalui, kita hanya bilang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Biarlah teman-teman kita yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kita hanya memandang kepada Tuhan saja. Biarlah kita diberikan kekuatan, bahkan diberikan jalan keluar dalam segala persoalan dan pergumulan yang mungkin kita hadapi masing-masing ya. Biarlah Tuhan campur tangan di dalam kita masing-masing. Biarlah kita terus setia dalam keadaan apapun, entah itu sakit, entah itu pergumulan di dalam keluarga, ataupun segala pergumulan yang kita hadapi. Kita harus tetap setia
Kalau kita mau ditolong oleh Tuhan, kita harus menjauhkan dosa-dosa yang menjauh, yang menyakiti hati Tuhan ya, agar kita bisa ditolong oleh Tuhan. Biarlah kita tetap setia, tetap yakin dan percaya, agar kita menerima mukjizat dan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah firman yang saya sampaikan ini bisa menguatkan untuk saudara-saudari dimanapun saat ini. Tetap setia, tetap yakin dan percaya pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah terlambat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan atas waktu kesempatan yang Engkau berikan untuk kami saat ini Bapa. Kami bersyukur, kami diberikan kekuatan, kemampuan sampai saat ini kami boleh ada ya Bapa. Kami percaya bukan karena kehebatan kami, melainkan hanya karena kasih dan kemurahan-Mu saja kami boleh ada sampai hari ini. Biarlah Bapa, kami masing-masing hanya berharap, hanya selalu memandang kepadamu, meminta pertolongan-Mu ya Bapa, agar kami selalu terus berharap dalam keadaan situasi yang mungkin kami masing-masing, segala persoalan, segala pergumulan, kami yakin ya Bapa, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Ya Bapa, hari ini hamba mau berdoa Bapa, buat saudara-saudari kami yang saat ini melewati segala persoalan, segala pergumulan, terlebih sakit yang mungkin dialami oleh saudara-saudari kami. Biarlah Bapa campur tangan-Mu Bapa dalam pemulihannya. Biarlah Bapa kesembuhan dan mukjizat yang datang dari Engkau bisa menjadi bagian untuk saudara-saudari kami saat ini dimanapun, entah di rumah sakit, entah di puskesmas ataupun di klinik. Biarlah melalui campur tangan-Mu, dokter-dokter yang menangani mereka bisa menerima mukjizat kuasa pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu juga tidak lupa untuk berdoa untuk saudara-saudari kami yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarlah Engkau masuk di dalam hatinya untuk mengenal Engkau secara pribadi, bahwa Engkau adalah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain, hanya Engkau ya Tuhan Yesus Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Biarlah Bapa, kami yang sudah mengenal-Mu tetap setia, tetap percaya Bapa, dalam keadaan, situasi dan pergumulan yang kami hadapi masing-masing. Kami hanya percaya Bapa, ya Tuhan, pertolongan-Mu pasti terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Bapa, acara ini hamba mau serahkan semua hanya di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Bapa ampuni segala dosa kesalahan kami masing-masing. Biarlah Bapa doa dan permohonan kami masing-masing ini kami mau alaskan hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, sukacita dan bersyukur dan berharap meminta pertolongan Tuhan. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.